Pemirsa, bencana sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo yang menimpa kita semua memang sudah menjadi rencananya. Kita harus bisa memaknai, pemirsa, bahwa di balik musibah ini terdapat teguran dari Allah untuk kita semua. Semoga kita dapat mengambil makna dan hikmah dari kejadian ini, yakni untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Dalam kesabaran dan ketabahan, kita temukan kekuatan untuk bangkit dan melangkah maju, serta menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengannya. Pemirsa, berikut jejak dalam lensa Blora TV tragedi sumur minyak Gandu yang menjadi sorotan nasional. Pemirsa, kabar duka datang dari Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Setelah sebuah sumur minyak yang diduga dibor oleh beberapa warga terbakar hebat pada Minggu 17 Agustus 2025 siang, di saat semua pihak baru usai mengikuti upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Tragedi ini menelan 3 korban jiwa meninggal. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman bersama Forkopimda langsung meninjau lokasi kebakaran di Gendono pada pagi harinya. Selain takziah, dalam kunjungan tersebut, Bupati dan rombongan juga menyerahkan santunan untuk keluarga dan warga yang terkena musibah. Pemirsa, di tengah kusyuknya prosesi peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80, tepatnya beberapa saat setelah upacara detik-detik peringatan usai, kabar mengejutkan datang dari Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Sebuah sumur minyak di daerah tersebut tiba-tiba terbakar, mengiringkan gumpalan asap tebal ke udara. Kepulan asap yang membumbung tinggi di bumi Bogorjo begitu cepat tersebar di sejumlah medsos, sontak membuat perhatian warga teralihkan dari suasana peringatan kemerdekaan yang penuh sukacita. Kejadian ini tentu menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Yang namanya bencana memang tak bisa diprediksi. Bencana sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo memang sudah menjadi kehendaknya. Kabar duka menyeruak, sebuah sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu yang diduga dibor oleh beberapa warga terbakar hebat, dikabarkan ada 3 korban meninggal. Gerak cepat, Senin 18 Agustus 2025 pagi, Bupati Dr. Haji Arif Rahman bersama Forkompimda langsung tinjau lokasi pengeboran sumur minyak yang terbakar di Dukuh Gendono tersebut. Kedatangan orang nomor 1 di Blora itu selain takziah juga memberikan santunan kepada warga terdampak, termasuk sampaikan pesan berikut langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemkab bersama sejumlah pihak untuk segera menghentikan kebakaran sumur minyak itu. Kebakaran sumur minyak yang dikelola masyarakat tersebut terjadi Minggu 17 Agustus 2025 siang sekitar pukul 12.30 WIB dan merenggut 3 korban jiwa, sehingga suasana duka benar-benar menyelimuti Dukuh Gendono. Di mana dalam musibah itu telah merenggut 3 korban jiwa, masing-masing atas nama Tanek 60, Sureni 52, dan Wasini 50. Tidak hanya itu, di peristiwa itu juga ada 2 korban luka lainnya, yakni Yeti 27 bersama anak belitanya yang sempat menjalani perawatan intensif di RS Sarjito, Yogyakarta, dan diinformasikan dalam kondisi kritis. Selain menelan korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan 1 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak sedang. Sejumlah ternak, diantaranya 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing, berhasil diungsikan. Sesuai laporan Sekretaris BPBD Blora, Mulyowati, kebakaran bermula dari aktivitas pengeboran yang diduga memicu percikan api. Sekitar pukul 11.30, sempat terjadi ledakan, memunculkan percikan yang langsung menyambar ke rumah warga. Bu Tanek meninggal seketika, disusul 2 korban lainnya. Sedikitnya 50 kepala keluarga kini terpaksa mengungsi untuk sementara waktu. Atas kejadian itu, Bupati Arif Rahman bersama Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, dan Dim 0721 Blora, BPBD, Satpol PP dan Damkar, serta Baznas, Senin 18 Agustus 2025 pagi, turun langsung meninjau lokasi kejadian. Atas nama pemerintah dan pribadi, kami prihatin dengan kejadian ini. Kami mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada korban yang meninggal, semoga husnul khotimah, ungkap Bupati Arif. Bupati menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian ini ke Kementerian ESDM, SKK Migas, serta Gubernur Jawa Tengah. Mengucapkan belasungkawa ya untuk yang meninggal dunia, ada 3 orang, semoga husnul khotimah. Nah, selanjutnya kami sudah melaporkan kejadian ini baik ke Kementerian SDM, Pak PLT Dirjen
Migas, ke Pak Kepala SKK Migas, dan juga ke Pak Gubernur atas kejadian ini. Dan kita hari ini turun bersama, upayanya adalah bagaimana kita memadamkan api ini, dan kita dari kemarin sudah berkoordinasi untuk warga sekitar sini, untuk sementara kita ungsikan dulu, mengantisipasi hal-hal yang nanti dari akibat dari ini. Jadi kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian dan SKK. Nah, ini karena ini sumur masyarakat yang ada di sini, nanti kita minta untuk dihentikan dulu agar ini tidak dioperasikan. Pemkab Blora melalui Basnas dan Dinas Sosial P3A telah menyalurkan bantuan bagi keluarga korban dan warga terdampak. Tenda pengungsian dan dapur umum disiapkan di Balai Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Kapolres Blora, ABKP Wawan Andi Susanto menyatakan, atas kejadian di Dukuh Gendono itu, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi. Setelah api padam, tim Lab 4 Polda Jateng akan melakukan penyelidikan mendalam. Kami bersama Forkopimda juga sudah berkoordinasi untuk memperketat pengawasan aktivitas sumur masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang, tandas Kapolres Wawan. Jadi dari kepolisian menindaklanjuti kemarin kejadian tersebut, kami sudah meminta klarifikasi dari beberapa saksi. Nanti kami lakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari lapor akan datang ke lokasi. Pemirsa, esok harinya, Selasa 19 Agustus 2025, kabar duka tambahan datang dari Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo. Jika semula ada 50 kakak warga setempat mengungsi, menyusul ada bau gas di kampung sekitar sumur yang terbakar, jumlah pengungsi membengkak, yakni menjadi 200 kakak atau sekitar 800 jiwa. Sebagian besar mengungsi di Dukuh Blimbing, Desa Gandu, dan sebagian kecil lagi mengungsi di Balai Desa Gandu. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Lulu Kusuma Agung Aryadi ketika dikonfirmasi membenarkan jika jumlah warga yang mengungsi menjadi lebih banyak. Jika semula hanya 50 kakak, diperkirakan menjadi sekitar 200 kakak atau sekitar 800 jiwa. Penyebab jumlah warga yang mengungsi menjadi semakin banyak? Dijelaskan, Luluk, menurut penuturan warga, muncul bau gas sehingga dimungkinkan mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga warga banyak yang mengungsi. Informasinya para pengungsi baru itu lantaran ada tercium bau gas. Dimungkinkan mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengungsi, jelas Luluk. Kemana para pengungsi baru itu? Menurut Luluk, sebagian besar mengungsi ke wilayah Dukuh Blimbing, Desa Gandu. Sebagian besar mengungsi ke Dukuh Blimbing, sebagian kecil ada yang mengungsi di Balai Desa Gandu, jelasnya. Di lokasi sumur yang terbakar, tampak sejumlah petugas upaya untuk memadamkan korban api di Dukuh Gendono. Mereka dengan menggunakan alat berat berusaha untuk melokalisir agar kobaran api tidak merembet kemana-mana. Caranya, dengan menggunakan 2 eskavator membuat tanggul di sekitar kobaran api. Diperoleh informasi setelah pembuatan tanggul untuk melokalisir, nantinya baru akan dilakukan pemadaman api. Sementara upaya melokalisir api terus dilakukan, bersamaan itu kesibukan di dapur umum yang didirikan Pemkab Blora bekerja sama dengan sejumlah pihak terus bertambah. Menurut Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Lulu Kusuma, keberadaan dapur umum yang didirikan Desa Gandu di setiap harinya menyediakan makan 800 porsi untuk 3 kali makan. Selain itu juga menyediakan 5 tenda family, kasur 100 buah, selimut 100 buah, air mineral 40 galon, susu Baduta 17 kotak, susu balita 20 kotak, sayuran kacang panjang 200 ikat, telur 8 kerat, bumbu dapur 5 paket, penyedap rasa 5 paket, mie instan 50 dus. Suku banyak tenaga yang diterjunkan di dapur umum, masing-masing dari relawan Tagana Dinsos 7 personil, Poluan 6 orang. Sementara itu, yang mendistribusi logistik ke warga terdampak, para anggota Karang Taruna Desa Gandu. Ada relawan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK sebanyak 8 orang. Sejumlah poluan dari Polres Blora juga terlibat di dapur umum untuk membantu korban kebakaran di desa itu. Jadi untuk dapur umum di hari ketiga ini kita ada relawan dari teman-teman Tagana 7 orang, kemudian dari Polres Blora, Poluan 6 orang, kali 3 kali shift, 3 kali piket.
kemudian dari tim PKK 8 orang untuk distribusi logistik dari Karang Taruna Desa Gandu. Untuk dapur umum saat ini masih kondisi aman untuk 800 porsi sekali makan, sehingga kita siapkan 800 kali 3, itu sudah termasuk dari pengungsi dan rekan-rekan dari PAM. Kemudian untuk logistik saat ini sudah datang dari Kementerian Sosial. Kita harapkan cepat selesai ini sampai mungkin 2 hari 3 hari sudah masih aman untuk yang nabati, proteinnya, kemudian karbohidrat itu sudah penuhi. Kemudian juga kita dibantu hari ini dari Dokes Polres Blora untuk melakukan kesehatannya, kemudian Puskesmas Bogorejo. Yang memprihatinkan, pembelajaran 40 murid SDN 2 Gandu, Kecamatan Bogorjo Blora, terancam terganggu akibat kebakaran sumur minyak di desa setempat. Lokasi SDN 2 Gandu memang ada di sekitar lokasi kebakaran. Pemerintah setempat dan pihak sekolah akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dan kelangsungan pendidikan murid-murid, seperti pembelajaran daring atau dengan opsi lain. Kondisi ini cukup memprihatinkan, bagaimana tidak, dengan adanya peristiwa terbakarnya sumur minyak itu mengancam proses belajar mengajar 40 murid-murid SDN 2 Gandu. Karena lokasi gedung SDN 2 Gandu hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi terbakarnya sumur minyak. Kepala SDN 2 Gandu, Ahri Baktiar, menyampaikan kegiatan pembelajaran di SDN setempat setelah adanya peristiwa kebakaran pengeboran minyak di Gedono akan terdampak. Menurutnya, di awal-awal pembelajaran masih bisa dilakukan di sekolahan. Sementara di hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, pembelajaran diupayakan masih tetap di sekolah dengan tidak diberlakukannya pengenaan atribut lengkap. Proses pembelajaran dengan keadaan bersukacita, salah satunya tidak diberlakukan pengenaan atribut lengkap. Tujuannya untuk mempertahankan mood anak-anak dan menghilangkan trauma, jelas Kepala Sekolah Arif Baktiar. Lebih lanjut, Arif Baktiar mengatakan sesuai arahan Kepala Diknas Blora Sunario yang menurutnya telah datang ke sekolahan yang ia pimpin pada hari Selasa 19 Agustus 2025 telah memberi pengarahan proses pembelajaran di SDN 2 Gandu untuk meminimalkan dampak dari situasi kebakaran sumur minyak itu. Intinya, Kepala Diknas mewajibkan pembelajaran untuk murid-murid harus tetap berlangsung, meski harus dengan berbagai opsi atau pilihan, misalnya pembelajaran dengan daring atau metode online. Atau lanjut Kepala Sekolah SDN 2 Gandu, opsi pembelajaran yang lain seperti anak-anak tetap bisa datang bersekolah dengan tetap memperhatikan keamanan. Opsi ketiga, proses pembelajaran dilakukan dengan cara guru-guru SDN 2 Gandu mendatangi posko-posko pengungsian terdekat. Menurut Arif Baktiar, dengan adanya musibah sumur minyak di Ndono, Desa Gandu terbakar, proses pembelajaran murid-murid SDN 2 Gandu harus tetap berlangsung, karena itu hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Namun demikian, pembelajarannya harus tetap menyesuaikan kondisi keamanan yang ada. Kami di sini dari SDN 2 Gandu yang berjumlah siswa ada 40 anak. Ini setelah adanya insiden ini, pembelajaran kami masih tetap kami laksanakan sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan kemarin. Kebetulan kemarin sudah ditinjau oleh Bapak Kepala Dinas ke sini bersama dengan Bapak Kabid dan Kasih mengarahkan untuk pembelajaran tetap dilaksanakan dengan beberapa opsi pilihan. Yang pertama yaitu dengan metode daring atau juga dengan metode online seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa datang ke sekolah dengan tetap memperhatikan keamanan dan juga keselamatan anak-anak, ataupun juga dengan metode guru mendatangi siswa di posko-posko terdekat. Nah, untuk pembelajaran di hari kedua ini, kami bersama dengan Bapak Ibu Guru melaksanakan pembelajaran di SDN 2 Gandu. Anak-anak kita undang ke sini untuk melakukan pembelajaran, tetapi anak-anak tidak kita wajibkan untuk memakai atribut lengkap. Nah, ini anak-anak kita belajar dengan keadaan bersukacita karena tujuan kita untuk pembelajaran ini sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas kemarin, yaitu untuk mempertahankan mood anak dan juga mengobati trauma healing anak terkait dengan peristiwa ini. Tidak bisa membayangkan jika api tidak bisa segera dipadamkan dan bau gas menyebar kemana-mana, sehingga dalam pembelajaran itu, guru-guru harus mendatangi para murid-muridnya ke lokasi pengungsian untuk memberi pembelajaran. Lihat saja, ketika Bloda TV melongok di lokasi pengungsian di Balai Desa Gandu, tampak seorang murid SDN 2 Gandu, Muhammad Alvin Zidna Fakih, tengah belajar. Tampak Alvin yang saat ini duduk di kelas 6 itu, mengolah kalik buku dan sesekali menulis di tengah-tengah warga yang mengungsi.
Kita semua berdoa Mas Alvin supaya api yang berkobar di sumur minyak Dukuh Gendono, Desa Gandu bisa segera teratasi, sehingga kamu bersama teman-temanmu sesama murid SDN 2 Gandu bisa belajar dengan tenang, aman, dan nyaman. Maklumat berisi larangan mengeplor sumur minyak baru. Pemirsa, pasca terbakarnya sumur minyak di Gandu, Blora, pemerintah setempat mengeluarkan maklumat penting untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam maklumat tersebut, pemerintah melarang pengeboran sumur minyak baru hingga dilakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan standar keselamatan, termasuk izin. Hal itu dilakukan Kamis 21 Agustus 2025 sore, bersamaan gelaran apel 3 pilar desa di halaman kantor Pemkab Blora. Dalam apel itu, 3 pilar itu, Bupati Arif Rohman, Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto, dan Komandan Kodim 0721 Blora, Letkol INF Agung Cahyono, menandatangani maklumat 3 pilar desa. Dalam maklumat itu berisi larangan bagi masyarakat di Kabupaten Blora untuk melakukan pengeboran sumur minyak baru. Lengkap beserta di apel 3 pilar itu, masing-masing para kepala desa atau kades, para Babin Kamtibmas dari unsur kepolisian dan Babinsa dari TNI. Usai penandatanganan maklumat tersebut, berikut pesan masing-masing pihak yang menandatangani maklumat tersebut. Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto menegaskan pihaknya sepakat membuat maklumat bersama yang berisi tidak ada lagi pengeboran sumur minyak ilegal di Kabupaten Blora. Bahkan Kapolres Wawan minta kepada para kepala desa, Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk memasang maklumat tersebut di desanya masing-masing. Dengan ini kami seluruh Forkopimda Kabupaten Blora menyatakan bahwa berdasarkan pada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 14 tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi, serta arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 29 Juli 2025 dan memperhatikan kejadian pada tanggal 17 Agustus 2025 di Kabupaten Blora. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Melarang kegiatan drilling atau pengeboran sumur minyak baru oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Blora yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Pemanfaatan yang diperkenankan hanyalah terhadap sumur minyak existing atau sumur yang telah berproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Apabila terdapat pelanggaran atau tindak pidana terkait dengan pengeboran sumur minyak masyarakat baru, akan diproses sesuai hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Blora, 21 Agustus 2025, Bupati Blora, Ketua DPRD Blora, Kapolres Blora, dan Tim 0721 Blora, Kajari Kabupaten Blora, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Blora, tertandatangani. Menurut Kapolres, apel ini digelar mendadak menyikapi peristiwa kebakaran sumur minyak di Desa Gandu yang merenggut 3 korban jiwa. Orang nomor 1 di jajaran Polres Blora itu, selain menyampaikan keprihatinannya, dia juga meminta peristiwa tersebut, terbakarnya sumur minyak dan bahkan menelan korban jiwa, merupakan yang pertama dan terakhir di Kabupaten Blora. Jangan ada lagi peristiwa serupa, tandasnya. Kepada seluruh rekan-rekan Babinsa, Babin Kamtibmas, para kepala desa dan lurah atas kegiatan sore hari ini, ya, kita sama-sama mendoakan semoga yang menjadi korban bakaran di Desa Gandu semoga husnul khotimah. Ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semuanya ini demi Kabupaten Blora yang kita cintai. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Dandim 071 Blora yang diwakili oleh Kastim Mayor Infantri Bani menyatakan mendukung penuh apel 3 pilar desa tersebut. Dengan tegas, dia mengharapkan setelah apel 3 pilar supaya ditindaklanjuti dengan diwadahi legalitas. Kedepan, kami berharap ada peran lebih dari 3 pilar desa ini, bukan hanya terkait kebakaran sumur minyak, tapi juga persoalan lainnya yang mungkin saja muncul di desa, tandas Kasdim Bani. Saat ini atau dampak dari kebakaran sumur, ke depan kami harapkan untuk 3 pilar ini nantinya ada suatu peran yang lebih, sehingga perlu nantinya ada kesepakatan
Dan kami sarankan izin Bapak mungkin perlu dibuatkan satu SK yang nanti konsiderannya ini bisa kita sinkronkan atau kita selaraskan antara Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri dengan perda yang ada, sehingga ada satu selarasan. Sehingga dari 3 pilar ini nanti ada SK Bupati, sehingga mempunyai satu kekuatan legalitas untuk berperan lebih luas lagi. Sehingga bila ada permasalahan-permasalahan yang sedemikian ringannya istilahnya, itu cukup diselesaikan di tingkat desa. Tidak perlu lagi harus sampai laporan polisi ke kejaksaan dan sebagainya. Apabila itu permasalahan yang sedemikian ringannya, sehingga di situ 3 pilar desa memiliki satu peran yang lebih luas. Dengan demikian, ke depan desa itu memiliki satu kekuatan yang mana diisi oleh kepala desa, Babinsa Trimas, dan Babinsa. Panjang lebar, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menjelaskan bahwa Blora saat ini menjadi sorotan lantaran adanya kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Dikemukakan dengan kejadian itu, Gubernur Jateng melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jateng telah mengeluarkan surat pelarangan pengeboran sumur minyak baru. Surat tersebut ditujukan kepada para bupati di Jawa Tengah yang wilayahnya terdapat minyak dan gas atau migas. Dengan adanya arahan itu, kita tindak lanjuti arahan itu dengan apel 3 pilar ini, tandas Bupati Arif Rohman. Dulu, sambil nanti kita urus percepatan untuk proses izinnya ini. Dan ketika izin nanti terbit, tentunya akan ada tim teknik yang ahli yang bisa mendampingi, dan juga nanti masyarakat yang boleh ikut bekerja nanti seperti apa, termasuk keselamatan kerjanya seperti apa. Jadi kami minta 3 pilar ini, khususnya yang di desanya ada potensi sumber masyarakat, untuk bisa mengingatkan warganya, dari Pak Kades, Bu Kades, mungkin dari Babinsa Trimas, agar ini dihentikan dulu sambil kita nanti ada proses selanjutnya. Peristiwa kebakaran sumur minyak di Desa Gandu pada Minggu 17 Agustus 2025 lalu itu, demikian Bupati Arif Rohman, menggugah kesadaran bersama tentang bahayanya pemboboran yang tidak sesuai standar. Yang agar menjadi pemikiran, kejadian itu terjadi ketika Pemkab Blora memproses pengajuan izin 4.134 titik sumur minyak tua ke Menteri ESDM melalui Gubernur Jateng. Untuk itu, kami melarang adanya pengeboran sumur minyak baru. Yang diperbolehkan berproduksi hanya sumur-sumur minyak tua yang sudah ada izinnya. Sumur-sumur yang memang sudah ada izinnya, seperti sumur tua yang sudah ada izin, ya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk sumur-sumur masyarakat yang ilegal, ini kita tadi di komitmen tadi kan sudah kita tuangkan bahwa ini harus kita tutup sampai nanti proses legalisasi ini keluar. Dan ini kita kawal bersama. Pemirsa, sementara upaya pemadaman api di lokasi masih terus dilakukan dan hiruk-pikuk sejumlah pihak dari berbagai unsur di dapur umum terus meningkat untuk mencukupi kebutuhan sebanyak 300 kakak warga Gandu yang mengungsi, Pemkab Blora juga berupaya menempuh jalur langit, yakni melantunkan sholawat naria dengan pusat kegiatan di halaman Sedda. Tidak hanya di halaman Sedda Kabupaten Blora, berharap Gandu segera pulih, lantunan sholawat nariah tersebut menggema di Santero Blora, melainkan di hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 yang juga Rabu Bekasan, seluruh instansi, OPD, kecamatan, dan juga vertikal dari Kemenak, pesantren, madrasah diniyah di Kabupaten Blora secara berjamaah menggelar acara serupa. Tampak suasana khidmat rasa di Musara Kantor Sedda Blora Rabu 20 Agustus 2025 itu, bersamaan ribuan lantunan sholawat Mariah menggema dan khusyuknya pelaksanaan hataman Al-Quran dan doa bersama. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang ikut serta di acara menyampaikan doa khusus bagi warga Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo yang tengah tertimpa musibah agar diberi kekuatan, ketabahan, dan segera pulih. Kita mendoakan Kabupaten Blora. Saya mohon doanya kita habis ada musibah ini, kebakaran, 3 orang meninggal dan 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Semoga yang 3 orang ini diberikan husnul khotimah. Sementara yang masih dirawat di rumah sakit diberikan kesembuhan, ungkap Bupati Arif saat hadir di Musola Sedda Blora. Di kesempatan itu, Bupati Arif Rohman juga mengajak segenap pihak berdoa bersama dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80, mendoakan agar bangsa Indonesia diberikan kemakmuran dan kemajuan, serta mendoakan para pahlawan. Pihaknya berharap agar acara tersebut bisa membawa keberkahan untuk bangsa ini dan untuk Kabupaten Blora tercinta.
Kita berdoa berharap melalui acara sholawat nariyah dan juga hataman Al-Quran dan juga santunan yatim serentak ini akan bisa membawa keberkahan untuk bangsa dan negara ini dan khususnya untuk Kabupaten Blora tercinta. Semoga Blora selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bencana-bencana, diberikan kemajuan, kesejahteraan. Tambahnya, ia juga mendoakan agar seluruh ASN yang ada di Kabupaten Blora selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan amanah melayani masyarakat, sehingga agar bisa menebar kebaikan dan kemanfaatan, dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Kabupaten Blora. Dan tentunya, semoga setiap langkah kita dalam melayani rakyat, melayani masyarakat, diberikan kelancaran, keselamatan, dan juga dicatat menjadi amal ibadah, amal kebaikan untuk kita semuanya, pungkasnya. Pemirsa, dalam rangka menangani dampak kesehatan fisik dan mental akibat kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, pemerintah setempat membuka posko kesehatan di lokasi pengungsian warga. Selain menyediakan layanan kesehatan dasar, tim medis juga mengerahkan psikolog untuk memberikan dukungan kesehatan mental kepada warga yang terdampak. Kehadiran psikolog di lokasi sangat penting untuk membantu warga mengatasi trauma dan stres akibat bencana ini. Dengan adanya posko kesehatan dan layanan psikiatri, diharapkan warga dapat menerima perawatan yang komprehensif dan dapat kembali ke kehidupan normal secepatnya. Hingga di hari kelima, pasca terjadinya kebakaran sumur minyak di Desa Gandu itu, sejumlah tenaga kesehatan terus standby. Mereka bekerja melayani warga Desa Gandu terdampak yang tinggal di pengungsian. Ada dokter, perawat, dan bidan di posko yang menempati Sekretariat Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP2 Desa Gandu, buka dari pagi hingga sore dan bahkan buka selama 24 jam. Adalah Dr. Diastika Nandasari kepada Blora TV yang menemuinya di Posko Kesehatan Desa Gandu, Kamis 21 Agustus 2025, menjelaskan bahwa pendirian posko kesehatan gratis di Desa Gandu itu untuk memberi layanan kesehatan secara gratis bagi pengungsi atau warga terdampak kebakaran sumur. Kami melayani pengobatan, konsultasi dokter. Di posko, selain ada dokter juga perawat dan bidan. Jelas Dr. Diastika Nandasari. Ditanya tentang keluhan yang diderita warga terdampak, menurut Dr. Diastika, dibuka dari pagi bagi warga yang beberapa waktu lalu menderita luka bakar akan dirujuk ke puskesmas. Dan apabila pihak puskesmas tidak mampu, pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Untuk para pengungsi, rata-rata keluhannya penyakit infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Para pengungsi sakitnya biasanya ISPA seperti batuk pilek. Untuk ketersediaan obat lengkap, tenaga kesehatan di pusko lengkap. Ada dokter di pagi hari termasuk ada bidan desa, ada perawatnya. Pungkas Diastika Nandasari. Ya, kami dari Puskesmas Bogorjo di sini membuka posko kesehatan gratis bagi para pengungsi yang terdampak dari korban bencana ledakan ini. Jadi di sini kami sudah buka dari mulai hari Senin. Di sini kegiatannya yaitu pengobatan dan konsultasi dengan dokter. Untuk yang berjaga di posko kami ini ada perawat, bidan, sama dokter seperti itu. Untuk selanjutnya di sini nanti akan dibuka dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan malam. Untuk keluhan dari warga di sini kemarin untuk yang beberapa luka bakar itu kalau tidak bisa ditangani di sini kita rujuk ke puskesmas seperti itu. Kalau dari puskesmas nggak bisa baru kita rujuk ke rumah sakit. Terus untuk yang para pengungsi ini biasanya sakitnya ISPA, kayak batuk pilek seperti itu. Beberapa tadi ada yang konsultasi untuk batuk pileknya seperti itu. Sementara itu, salah satu anggota tim reaksi cepat BPBD Blora, Agung Triyono menjelaskan, hingga Kamis tanggal 21 Agustus 2025, api masih belum bisa dipadamkan. Namun demikian, sudah ada jadwal pemadaman api yang di hari kelima pasca kebakaran sudah agak berkurang. Dijelaskan Agung, untuk warga yang tinggal di pengungsian, masih ada sekitar 750 jiwa. Namun untuk kebutuhan mereka sehari-hari, dengan adanya dapur umum yang ada di Balai Desa Gandu, seperti makan dan minum, sudah tercukupi. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edi Widayat ketika dihubungi, menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, melalui Puskesmas Bogorjo, buka posko kesehatan pasca terjadinya kebakaran sumur minyak di Desa Gandu itu. Bahkan, lanjut Edi Widayat, Dinas Kesehatan juga menerjunkan 2 psikolog ke Desa Gandu. 2 psikiater itu nantinya akan memberikan konseling gratis kepada warga, baik anak-anak hingga dewasa. Tujuannya
untuk meminimalisir trauma warga dengan terjadinya kebakaran sumur yang ada di Desa Gandu. Cek lokasi sumur minyak Gandu, Wakapolda Jateng imbau jangan eksploitasi SDA tanpa izin dan tenaga ahli. Pemirsa, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Latif Usman meninjau langsung lokasi kebakaran sumur minyak masyarakat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Rabu 28 Agustus 2025. Hal itu dilakukan untuk memastikan penanganan dan kondisi warga pasca kejadian di Desa Gandu itu. Mendampingi Wakapolda di kunjungan itu sejumlah PJU Polda, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, Kapolres, dan Dim 071, 1PP, serta Kementerian ESDM. Brigjen Latif menegaskan, kegiatan pengeboran minyak secara mandiri tanpa prosedur resmi sangat berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak lagi melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin dan tanpa tenaga ahli. Diperintah oleh Bapak Kapolda untuk mengecek situasi yang terjadi di Blora tentang adanya kegiatan masyarakat yang melakukan pengeboran yang tentunya ini mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ini tentunya dalam proses ini dari Polres Blora ini terus melakukan pertama untuk melihat betul tentang situasi yang terjadi di sini. Yang pertama paling utama tentunya kita memastikan masalah keselamatan daripada warga. Nah, tadi telah diinformasikan ini memang perlu edukasi terhadap masyarakat bahwa pengeboran yang tidak melalui sesuai prosedur ini tentunya sangat membahayakan. Oleh sebab itu tadi informasi dari Pak Bupati sudah ada yang mengajukan pemberitahuan ya untuk rekomendasi izin ada 4.000. Nah, ini tentunya kan harus betul-betul harus diawasi oleh yang berkompeten dari Migas. Sementara itu, penyidik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Direktorat Penegakan Hukum Sri Yani menegaskan bahwa kegiatan pengeboran minyak sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Dasarnya ada di Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pengeboran hanya bisa dilakukan badan usaha yang memiliki kontrak kerjasama. Dasarnya ada di Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pengeboran hanya bisa dilakukan badan usaha yang memiliki kontrak kerjasama, jelas Riani. Adapun untuk pengelolaan sumur tua dan sumur masyarakat, pemerintah telah menerbitkan aturan teknis berupa Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan sumur tua, serta Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang sumur tua dan sumur masyarakat. Nah, di Gandu ini termasuk kategori sumur masyarakat, ungkapnya. Sri Yani menegaskan dengan adanya regulasi ini, pengawasan terhadap pengeboran rakyat akan diperketat agar tidak lagi terjadi kejadian serupa. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, tandasnya. Untuk kegiatan pengeboran seperti ini, itu kan kita ada acuannya pendana itu di Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai minyak dan gas bumi. Jadi ketika melakukan pengeboran itu badan usaha harus mempunyai kontrak kerjasama. Dan untuk kegiatan pengeboran sumur tua dan sumur masyarakat itu saat ini sudah ada payung hukumnya, itu berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu nomor 1 tahun 2008 untuk pengelolaan sumur tua, dan di Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 untuk sumur tua dan sumur masyarakat, seperti itu. Sumur nanti di dalam permen itu ada kriteria yang dimaksud dengan sumur masyarakat seperti apa, Pak. Dan untuk pengajuannya itu tidak bisa orang perorangan, tetap di dalam bentuk badan usaha. Dalam hal ini bisa dalam bentuk BUMD, Koperasi atau UMKM, ya seperti itu. Sumur masyarakat. Sumur masyarakat. Tinjau sumur Gandu, Wagub Taj Yassin akan atur pengeboran minyak baru. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin minta pengeboran minyak baru di wilayah Blora dan wilayah lain di Jawa Tengah. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi resiko lingkungan dan memastikan keselamatan warga sekitar. Wagub Taj Yassin menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan larangan ini, diharapkan potensi bencana lingkungan seperti yang terjadi pada sumur minyak di Desa Gandu dapat diminimalisir. Ia menyampaikan keprihatinan dan empati atas musibah ini, serta memastikan bahwa pemerintah provinsi akan terus memantau situasi dan memberikan dukungan yang diperlukan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga dan membantu proses pemulihan, ungkapnya.
Lebih lanjut dikemukakan Gus Yassin, pihaknya memang ada info bahwa akan ada pengoboran minyak lagi. Adanya informasi tersebut, itu yang kami gak mau. Kami harus atur dari... Lalu yang perlu digarisbawahi, memang info yang saya terima itu akan ada pengeboran minyak lagi. Ini yang kami nggak mau. Kami harus atur dari pemerintah provinsi. Sebenarnya kami di pemerintah provinsi setelah adanya undang-undang peraturan Pak Menteri 14 tahun 2025, itu kami langsung sudah membentuk satgas untuk mengatur pengeboran minyak, bikin sumur-sumur. Nah, masyarakat ini masih banyak yang belum paham bahwa pemahamannya adalah ketika sudah ada sumur minyaknya nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Nah, ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam undang-undang, di dalam aturan Menteri 14/2025 adalah sumur yang sudah ada, sumur tua, sumur yang ada. Nah, ini juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Seperti ini kan nggak pas di tengah-tengah pemukiman. Nah, kalau terjadi apa-apa, korbannya siapa? Membahayakan enggak? Nah, ini yang harus diatur. Lalu yang kedua, kami di kejadian sumur ini sebenarnya bukan hanya di Blora, tetapi ada di kawasan-kawasan yang di sana memang sumber minyaknya tinggi. Kalau di Jawa Tengah ada di Kabupaten Cilacap, itu juga banyak kandungan minyak juga harus kita atur. Nah, dengan ini kami ingin memastikan apa saja sih pemerintah hadirnya. Ternyata sudah hadir semua, mulai dari Kabupaten Blora sendiri, dari pusat juga sudah ada, dari pemerintah provinsi kami sudah menurunkan. Kemarin 2 hari dinas SDM kami juga sudah standby di sini. Nah, sekarang kami karena keluhan kemarin masyarakat pengen korban ini mendapatkan santunan dari mana ya, kita dari BPJS atau dari lembaga yang lain. Nah, ini saat ini kami bawa ini untuk masyarakat terdampak. Sebenarnya, demikian Gus Yassin, pemerintah provinsi sebenarnya setelah adanya Undang-Undang Peraturan Menteri 14 tahun 2025 langsung sudah membentuk satgas untuk mengatur pengeboran minyak sumur-sumur masyarakat. Dikatakan masih banyak yang belum paham. Ada yang beranggapan ketika sudah ada sumur minyaknya nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal, lanjut Taj Yassin, yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam Undang-Undang, di dalam Peraturan Menteri 14 tahun 2025 adalah sumur yang sudah ada, sumur tua. Sumur-sumur itu juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Kalau yang ada di Gandu seperti ini kan nggak pas, di tengah-tengah pemukiman, kalau terjadi apa-apa, korbannya siapa? Membahayakan atau enggak? Nah, ini yang harus diatur, tambah Wagub Taj Yassin. Menurutnya, di kejadian sumur ini, Gandu, sebenarnya bukan hanya di Blora, tapi ada di kawasan-kawasan lain yang sumur minyaknya tinggi. Kalau di Jawa Tengah ada di Kabupaten Cilacap, juga banyak kandungan-kandungan minyak, juga harus diatur. Lebih jauh, Wagub Taj Yassin menyatakan, kalau ada sumur-sumur tua yang saat ini sudah berjalan, akan diatur. Bagaimana perputarannya, pengamanannya itu akan diatur semuanya. Yang menjadi masalah sekarang, banyak yang ingin membuat sumur-sumur minyak. Nah, ini yang tidak boleh. Harus ada kajiannya, harus ada persetujuannya. Ini baru kita atur semuanya. Pemerintah itu baik ya. Jadi kalau ada sumur-sumur yang tua, yang saat ini sudah berjalan, ini yang diatur sebenarnya. Nanti bagaimana perputarannya, pengamanannya, itu kan sudah diatur semuanya. Nah, yang menjadi masalah sekarang, banyak yang ingin membuat sumur-sumur ini. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Harus ada kajiannya, harus ada persetujuannya. Nah, ini baru kita atur semuanya. Sementara yang dilaporkan kepada saya di Kabupaten Blora, tetapi tidak menutup kemungkinan ada di kabupaten yang lain. Ya, cukup ya. Dan kandungan gasnya ini yang harus nanti ada kajian lanjutan. Kami sampai saat ini belum bisa mengatakan, oh ini bahaya, ini tidak bahaya, tidak bisa. Karena itu akan ada tindak lanjutan. Dan saya tadi sudah menyampaikan, setelah api ini dipadamkan, tolong kajiannya diberikan kepada kami.
apakah ini membahayakan warga sekitar, karena kita melihat kan rumah-rumah itu ada di sekelilingnya ya. Apakah nanti perlu dievakuasi atau direlokasi dengan adanya kejadian ini. Dan hari ini saya juga akan mengajak rapat, mumpung kumpul Forkopimda, ada kepala desa memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan ada membuat sumur baru lagi. Setelah adanya peraturan Menteri 14/2025, kita langsung bentuk Satgas, membentuk tim untuk penanganan sumur-sumur yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang ada di Kabupaten Blora dan ada di Kabupaten Cilacap. Itu, dan memang surat banyak yang maju ke kami, semua kita tahan. Satu lagi korban meninggal jelang sumur Gandu Blora berhasil dipadamkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka kembali menyelimuti warga Blora, tepatnya warga Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, jelang api di sumur minyak desa tersebut yang terbakar sejak Minggu tanggal 17 Agustus 2025 lalu terbakar, yang akhirnya berhasil dipadamkan Sabtu 23 Agustus 2025 sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Semua takdir, sehari jelang sumur berhasil dijinakkan, satu lagi korban meninggal akibat kebakaran sumur Gandu itu. Semoga husnul khotimah dengan padamnya api di sumur minyak Dukuh Gendono itu. Alhamdulillah ya Allah, semoga kehidupan di Desa Gandu bisa segera normal kembali. Korban meninggal terakhir adalah Yeti, 30 tahun, warga setempat yang meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kepala Dinkesda Blora, Edi Widayat, ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya satu korban lagi yang meninggal dunia, yaitu ibu dari balita yang dirawat di Yogyakarta. Saya barusan dapat laporan dari anak buah saya yang di lapangan, sekitar pukul 8.30 jenazahnya baru tiba di rumah tiba. Sementara untuk balitanya, kritis, jelas Edi Widayat saat dihubungi. Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025, pemirsa, sehari sebelumnya, Jumat tanggal 22 Agustus 2025, sempat ada kabar melegakan datang dari Dinas Kesehatan Daerah atau Dinkesdikda, Kabupaten Blora, yaitu 2 korban luka bakar yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, diinformasikan masih dirawat di instalasi gawat darurat, namun dalam perkembangan membaik. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora, Edi Hidayat, juga membenarkan 2 warga yang luka bakar akibat peristiwa kebakaran sumur minyak di Gandu, saat ini kondisinya semakin membaik. Namun mungkin Tuhan berkehendak lain, salah satu korban kebakaran sumur di Gandu itu, yaitu Yeti, 30 tahun, akhirnya berpulang selamanya. Diperoleh informasi, jenazah Yeti telah dimakamkan di pemakaman umum setempat Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mewakili Pemka Blora, Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiarini tampak hadir bertakziah di rumah duka dengan didampingi Sekretaris BPBD Kabupaten Blora Mulyomati dan Ketua Basnas Blora Haji Sutaat. Selain bertakziah juga menyerahkan santunan sebesar 5 juta rupiah. Untuk 3 korban yang meninggal kemarin juga sudah kita beri santunan, termasuk ini yang meninggal terakhir. Ya, tadi saya hadir mendampingi Bu Wakil Bupati dan saya sendiri sempat ikut sholat jenazah. Jelas Sutaat berhasil dipadamkan. Pemirsa, alhamdulillah, berkat kerja keras dan tanpa mengenal lelah tim gabungan, api yang berkobar di sumur minyak Desa Gandu Blora itu Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 18.35 berhasil dipadamkan. Teriakan syukur menggema di sekitar sumur. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya api berhasil padam. Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 18.35 WIB. Blora TV yang sejak Sabtu pagi berada di lokasi, memantau upaya pemadaman hingga di hari itu Sabtu sore. Tampak tim gabungan terus upayakan pemadaman api yang masih membarat di sumur minyak yang ada di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora. Sabtu sore sekitar pukul 16.30, reporter Blora TV terus berada di lapangan untuk melaporkan perkembangan pemadaman api yang belum berhasil dipadamkan oleh tim gabungan itu. Bahkan sempat mewawancari anggota tim reaksi cepat, TRC, BPBD Kabupaten Blora Agung Triyono di lokasi kejadian. Dijelaskan Agung, kegiatan upaya pemadaman terus dilakukan tim gabungan, yakni selain terus menyemprotkan foam di titik sumur, juga dilakukan pembersihan material yang ada di sekitar sumur, dan tim terus menyikemakan teknik pemadaman api. Jelas Agung saat ditemui di lokasi sumur minyak terbakar, Desa Gandu, Sabtu sore tanggal 23 Agustus 2025. Dijelaskan,
ada tim dari kabupaten tetangga yang sempat membantu pemadaman api di hari Jumat sudah pulang. Mulai tim dari Rembang, Grobogan, dan Pati. Untuk tim dari Kudus yang masih bertahan, Imbuh Agung Triyono. Hari ini yang pertama yang kita laksanakan adalah penanggulan, jadi kita dekatkan dengan bibir semburan. Terus yang kedua adalah penarikan material. Alhamdulillah ini tadi kita penarikan material yang ada di pusat semburan, kita sudah tarik, bisa berhasil. Hanya gangguannya atau hambatannya ternyata bornya masih ada di situ, jadi masih nancap ke dalam. Jadi kita tarik, kita jauhkan dari titik api untuk ujung bornya. Terus kemudian rencananya nanti akan dilaksanakan pemotongan dan penyambungan pipa ke flushing air asin seperti itu. Dan penyemprotan bom tetap masih kita laksanakan seperti itu. Metode pemadamannya kita pakai nanti flushing, jadi kita injek air asin menuju ke pipa bor, jadi nanti fungsinya adalah mengurangi gas yang keluar dari pipa. Untuk kabupaten lain, beberapa dari kabupaten lain masih bertahan, beberapa dari kabupaten lain juga sudah balik kanan ke wilayah masing-masing. Yang sudah pulang dari Rembang dan Grobogan sama Pati, dan yang bertahan di sini masih adalah Kabupaten Kudus. Dari pantauan di lapangan, sementara api yang membakar sumur minyak di Dukuh Gandono itu memang masih tampak menyala, meski tidak sebesar 2 atau 3 hari kemarin. Tampak beberapa petugas masih terus berjibaku, tampak wajah-wajah lelah di antara mereka. Hanya, menurut Agung Triyono, di balik kelelahan itu tim akan terus berupaya memadamkan api hingga api padam. Hingga akhirnya, Sabtu sekitar pukul 18.36, api berhasil dipadamkan total. Alhamdulillah, semoga kejadian serupa tidak lagi terjadi di Blora. Alhamdulillah ya Allah, kelelahan semua pihak, aparat, tim penjinak api akhirnya terbayarkan. Tapi si sumur minyak Gendono benar-benar sudah padam. Sehari sebelumnya Jumat tanggal 22 Agustus 2025, sehabis sholat Jumat, tim gabungan menjadwalkan akan memadamkan api. Tampak, kobaran api memang sudah mengecil. Sejumlah petugas gabungan yang akan memadamkan api sejak Jumat pagi lalu lalang untuk menyiapkan segalanya, mulai peralatan dan seragam safety. Di sela-sela kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachiyasin Maimun, tim gabungan sudah tampak terus menata peralatan dan mengatur strategi pemadaman api. Tampak sejumlah air yang diperlukan untuk pemadaman itu juga telah disiapkan. Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, sekitar pukul 13.30, petugas gabungan mulai terjun ke lapangan. Beberapa di antaranya tengah menyemprotkan foam atau sejenis busa ke titik api. Tampak beberapa selang besar malang melintang di seputar sumur minyak yang terbakar. Tim gabungan yang memadamkan api bekerja keras. Mereka bahu-membahu berusaha memadamkan api. Hanya hingga pukul 16.15, upaya itu belum berhasil. Dan hingga Sabtu tanggal 23 Agustus, tim terus melakukan pemadaman. Pemirsa, alhamdulillah, upaya pemadaman api di sumur minyak yang ada di Desa Gandu akhirnya berhasil. Tentu harapannya kehidupan di Desa Gandu bisa kembali normal. Pemirsa, kita tidak tahu bagaimana jika api di sumur minyak di Gandu itu tidak bisa segera dipadamkan. Pasalnya, banyak anggota tim penanganan yang kelelahan, sementara tim yang bekerja di dapur umum siang malam juga mulai kelelahan. Sabtu sore, ketika Blora TV mewawancarai Kepala Dinsos P3A Blora, Luluk Kusuma, dia menjelaskan tim yang bekerja di dapur umum sudah mulai kelelahan. Namun demikian, dengan tenaga yang ada juga dibantu penduduk, dapur umum tetap bisa menyediakan sekitar 800 paket makan untuk warga. Ditanya apakah warga masih bertahan di pengungsian, dijelaskan, di hari Sabtu, sebagian para pengungsi yang ada di Balai Desa Gandu sudah pulang ke rumah masing-masing. Namun demikian, jatah makan tetap kita kasih dan diantar ke rumah mereka. Tandas Luluk Kusuma. Perlu 15.000 liter air asin untuk padamkan api sumur Gandu Blora, pasca api di sumur minyak Dukuh Gendono Desa Gandu yang berhasil oleh tim gabungan. Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 18.35 WIB. Pemirsa, ya, kita semua wajib bersyukur, alhamdulillah.
Menyusul berkat kerja keras dan tanpa mengenal lelah dari tim gabungan, api yang berkobar di sumur minyak Desa Gandu Blora sejak Minggu tanggal 17 Agustus dan total menelan korban 4 jiwa. 7 hari kemudian, tepatnya Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 18.35 berhasil dipadamkan. Teriakan syukur menggema di sekitar sumur Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 18.35 WIB. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya api berhasil padam. Berikut detik-detik upaya pemadaman api di sumur minyak Gandu yang sempat menggegerkan banyak pihak itu. Anggota tim Reaksi Cepat TRC BPBD Kabupaten Blora, Agung Triyono, Senin tanggal 25 Agustus 2025 menceritakan, sebenarnya pekerjaan yang paling melelahkan itu di pekerjaan persiapan sejak Sabtu pagi, yakni pembersihan material yang ada sekitar sumur, termasuk pemotongan dan pemasangan pipa. Setelah semua siap, demikian Agung Triyono yang berada di lapangan sejak Minggu tanggal 17 Agustus dan hingga Senin tanggal 25 Agustus juga masih di lapangan, terlibat di pemerataan kembali tanggul, baru proses pemadaman api di sumur dilakukan. Diawali, memasukkan air asin ke dalam pipa. Perlu diketahui pipa dimaksud adalah pipa yang asli tertancap di dalam sumur dan berhasil ditemukan oleh tim penjinak api. Ditanya asal air asin itu dari mana, dijelaskan Agung Triyono, air asin tersebut yang membawa pihak Pertamina. Sedikitnya ada 15.000 liter air asin yang disuntikan ke pipa yang ada di dalam sumur. Perhitungan saya, 3 tangki 5.000 liter air asin yang dibawa Pertamina, semua disemprotkan ke dalam pipa. Di bersamaan dengan itu lanjutnya, di titik api disemprotkan foam dan hingga akhirnya sekitar pukul 18.35 WIB, api akhirnya padam total. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya api padam, ungkap beberapa petugas yang berada di sekitar sumur. Apa yang dikemukakan Agung bahwa pekerjaan yang berat sebelum api berhasil dijinakkan adalah pekerjaan persiapan sejak Sabtu pagi, sangat masuk di akal. Pemirsa, Sabtu siang menjelang api yang berkobar berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, Blora TV sempat melakukan liputan khusus di dapur umum yang berada di kantor Desa Gandu, memantau proses pemasakan makanan yang untuk mencukupi kebutuhan warga pengungsi maupun petugas gabungan. Tampak para relawan, petugas baik dari TNI maupun Polri, sebagian di antaranya para polwan dari Polres Blora, bahu-membahu memproses masakan. Bahkan terlihat seorang anggota TNI begitu luas membungkus makanan untuk jatah warga. Tugas yang didasari kemanusiaan benar-benar secara ikhlas dilaksanakan oleh para relawan, petugas baik dari TNI maupun Polri, juga dibantu warga. Sejatinya bukan tugas ringan untuk menyediakan 800 porsi makanan untuk 3 kali makan seharinya. Bagaimana dengan keberadaan petugas gabungan pasca api di sumur Gandu berhasil dimatikan? Ternyata mereka para petugas gabungan itu tetap bekerja keras menormalkan kembali lokasi sumur, karena para relawan dan petugas gabungan ini menjadi tulang punggung dalam mendukung upaya pemulihan dan keselamatan di daerah tersebut. Tanpa aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan relawan dan sejumlah pihak lainnya terus bekerja menormalkan kembali tanah dan membersihkan alat-alat yang masih tercecer di sekitar sumur. Mereka memastikan bahwa lokasi tersebut aman dan bebas dari bahaya. Petugas dari Polres juga masih berada di sekitar lokasi, memantau situasi dan memastikan keamanan warga sekitar. Dijelaskan anggota tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Blora Agung Triyono, pasca api sumur minyak di Gandu berhasil dipadamkan, tim gabungan tetap masih bekerja keras di lapangan. Selain membersihkan sisa-sisa peralatan dari sekitar sumur, petugas meratakan kembali tanggul yang sempat dibuat untuk mengamankan keadaan, melokalisir api. Kami bersama petugas gabungan lainnya, diantaranya juga dari Pertamina, terus membersihkan lapangan, termasuk salah satunya mengembalikan atau meratakan tanah yang sempat dipakai untuk membuat tanggul di sekitar sumur yang waktu itu apinya menyembur. Luar biasa memang, kerjasama yang solid antara relawan dan aparat gabungan ini menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat. Meskipun api telah padam, upaya pemulihan masih terus dilakukan untuk mengembalikan kondisi normal dan memberikan rasa aman bagi warga sekitar. Semangat dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat sangatlah penting dalam menghadapi situasi seperti ini. Jajaran yang terus bertugas untuk mengamankan lokasi, salah satunya adalah dari Polres Blora. Sejumlah petugas diantaranya juga dari Polsek Bogorjo terus berjaga di lokasi untuk mengamankan lokasi. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto ketika dikonfirmasi menyatakan, ya sejumlah anggota masih kami tempatkan di lokasi sampai nantinya warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Hal senada juga dikemukakan kepada Satpol PP dan Damkar Blora Pujo Catur Susanto. Dihubungi Senin 25 Agustus, dia mengemukakan meski agak dikurangi, sejumlah petugas dari jajarannya tetap masih ditempatkan di lokasi.
Pemirsa, kita semua memang wajib bersyukur alhamdulillah. Menyusul berkat kerja keras dan tanpa mengenal lelah dari tim gabungan, api yang berkobar di sumur minyak Desa Gandu, Blora sejak 17 Agustus dan total menelan korban 4 jiwa, 7 hari kemudian tepatnya Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 18.35 berhasil dipadamkan. Hanya yang mungkin menjadi pemikiran kita, sejauh mana tingkat pencemaran yang ada di sekitar sumur atau bahkan warga di desa yang berdekatan dengan Desa Gandu pasca kebakaran sumur minyak itu. Karena tampaknya saat bencana terjadi, luberan minyak mengalir kemana-mana dan tampaknya juga sempat memasuki alur sungai. Kepala DLH Blora Istadi Rusmanto ketika dihubungi menyatakan bahwa sejak terjadi peristiwa sumur minyak di Gandu, beberapa stafnya langsung turun ke lapangan untuk bahu-membahu memantau lapangan, termasuk salah satunya mengambil beberapa sampel air yang ada di sekitar peristiwa untuk diteliti dan sejauh mana pencemaran yang ada. Pemirsa, bencana di Desa Gandu telah berakhir dan kita berharap bahwa kejadian serupa ini menjadi yang pertama dan terakhir di Blora. Mari kita berkomitmen bersama untuk tidak mengebor sumur minyak baru dan mematuhi regulasi yang saat ini tengah dibahas dan disempurnakan. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan. Semoga kita semua dapat belajar dari pengalaman ini dan menjadi lebih baik dalam mengelola sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rohman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.